Bab 3688. Benda yang lebih baik dari cairan spiritual. Tetapi jika dilakukan berturut-turut, apakah serangga-serangga beracun ini akan menjadi waspada dan bahkan mengamuk? Dia sendiri tidak tahu. Dan sampai saat itu, apakah dia harus tinggal di klan iblis, atau tetap bersama klan kera setelah pergi ke jalan Dengtian? Yang manapun itu benar-benar bertentangan dengan rencananya. Roar. Aku tidak percaya serangga-serangga beracun ini tidak bisa dipancing keluar. Penatua Agung berteriak. Tiba-tiba, kekuatan yang dimasukkan ke pola dewa meningkat dan dengan sekuat tenaga menarik lebih banyak cairan spiritual mengalir ke sini. Ketika Paman Yuan melihat ini, dia mengikutinya. Tidak ada gunanya, peningkatan reiki kalian sangat kecil, kalian hanya bisa menarik 2 atau 3 serangga beracun lagi. Itu tidak mengubah situasi secara keseluruhan, bahkan mungkin akan merusak pola dewaku. Erikin mengerutkan dahi dan menggeleng. Kecuali ada sesuatu yang melebihi reiki saat ini dan sangat menggoda serangga beracun. Itu tidak mungkin. Cairan spiritual di kolam peri ini sudah sangat kuat, energi kehidupan Master Obat Kin juga sangat murni, apa yang lebih menggoda dari hal-hal ini? Mereka menggaruk kepala dengan cemas. Pada saat ini, Tracer Taois yang keberadaannya tidak diperhatikan batuk ringan. Sebenarnya, para teman seiman, aku menemukan bahwa ada sesuatu di sini yang jauh lebih murni daripada cairan spiritual. Ketika mendengar perkataan Tracer, semua orang tertegun. Ini sudah bagian dasar kolam peri, di mana cairan spiritual paling kuat, tetapi Tracer Taois mengatakan bahwa ada sesuatu yang jauh lebih kuat dari ini. Tracer, di mana hal yang kamu katakan, apa itu? Erikin mengerutkan dahi. Sebelumnya dia memikirkan apakah akan mengusir orang ini, tetapi pada akhirnya dia membiarkannya tetap tinggal. Sekarang dilihat-lihat Tracer Taois ini berguna juga. Aku tidak tahu apa itu, tetapi itu tepat di bawah sini. Karena tahu bahwa hal ini mendesak, Tracer juga tidak basa-basi lagi. Ketika berbicara, dia menghentakkan kakinya. Maksudmu di bawah pola formasi? Erikin tersadar. Iya, di bawah formasi ini pasti ada sesuatu yang lebih murni dan kuat daripada cairan spiritual di sini, bahkan sampai aku tidak bisa mendeskripsikannya dan ada di seluruh area yang luas ini. Tracer Taois menunjuk ke bawah dengan yakin. Erikin, menurutku bongkar formasi ini, sesuatu yang berada di bawah ini pasti dapat menyelamatkan Putri Xaviera. Membongkar formasi? Kamu gila. Apakah kalian tahu formasi apa ini? Wajah Penatua Agung muram dan hampir pingsan karena ide berani Tracer Taois. Sial, Tracer Taois benar-benar berani mengatakannya. Erikin membuat masalah di kolam peri klan kera sebelumnya dan tersebar di mana-mana sudah cukup arogan. Tetapi temannya pun sama gilanya dengannya, semakin melunjak. Kolam peri adalah tempat suci klan kera, dan tidak ditemukan oleh Kaisar Iblis Kera, tetapi oleh para leluhur. Sejak hari pertama klan kera menempati tempat ini, keberadaannya digunakan sebagai totem. Formasi besar di bawah kolam peri adalah hasil kerja keras dari banyak generasi klan kera. Dengan adanya formasi, kolam peri tidak akan mengalirkan cairan spiritual terus-menerus dan melatih generasi muda. Jika formasi bermasalah, setengah klan kera akan runtuh. Ini juga alasan mengapa semua master di ibu kota langsung bergegas ke kolam peri tidak peduli apa yang sedang mereka lakukan ketika Erikin membuat keributan di kolam peri. Karena di klan kera, sesuatu boleh terjadi pada siapapun, tetapi tidak boleh terjadi sesuatu pada kolam peri. Ini tidak mungkin, kata Kaisar Iblis Kere sambil mengerutkan dahi.
Bahkan jika aku membiarkan Xaviera mati pada akhirnya, formasi kolam peri tidak boleh rusak sedikit pun. Setelah mengendalikan kemelekatan jiwa untuk sementara waktu, jari Kaisar Iblis Kera sedikit gemetar, namun dia sama sekali tidak perlu ragu dalam hal ini. Kalau begitu tidak ada cara lagi, kata Tracer Taois dengan tak berdaya. Dia tidak memprovokasi klan Kera, tetapi benar-benar tidak tahu kolam peri sepenting itu. Tracer, kamu tidak bercanda kan? Hati Erikin tergerak dan mengirimkan transmisi suara kepada Tracer Taois. Tentu saja, aku mana berani berbicara sembarangan di saat seperti ini, kata Tracer Taois. Erikin, sejujurnya, apa yang ada di bawah formasi kolam peri pasti merupakan hal yang sangat menggoda. Kamu juga tahu aku memiliki sumber energi harta. Aku akan mengatakannya seperti ini, pergerakan sumber energiku ini terkait dengan lingkunganku saat ini. Artinya, di tanah yang diberkati ini memang tanah harta, tetapi aku dapat merasakan energi harta yang menggoda di bawah formasi. Menurutmu apakah benda di bawah formasi ini 10 atau bahkan 100 kali lipat lebih kuat dari cairan spiritual ini? Bakatmu ini benar-benar menakjubkan. Erikin juga mengangguk. Pantas saja Tracer Taois selalu bisa menemukan tanah harta wilayah rahasia dan menemukan benda-benda yang paling berharga di antaranya. Dia tidak hanya bisa mencari harta karun, tetapi juga bisa menemukan benda-benda paling berharga di antaranya. Jika demikian, dia harus mencobanya. Jika hal lain, dia belum tentu percaya pada Tracer. Tetapi jika Tracer Taois mengatakan bahwa ada harta, itu cukup pasti. Tuan Besar Kaisar Kera, formasi di bawah kolam peri tidak boleh dirusak, tetapi jika menambahkan atau mengubah sedikit pola formasi, apa boleh? Tanya Erikin. Aku sudah mengatakan bahwa ini adalah tempat suci klan Kera, tapi kamu masih ingin mencobanya, kata Kaisar Iblis Kera sambil mengerutkan dahi. Kondisi Putri Xaviera khusus, jika bisa menyelamatkannya, aku sebagai master obat tentu saja akan mengusahakannya. Mengenai formasi, Tuan Besar Kaisar Kera, kamu seharusnya telah mendengar apa yang dikatakan Paman Yuan. Metodeku dalam formasi juga bagus dan aku tidak akan sembarangan bertindak, kata Erikin dengan serius. Kaisar Iblis Kera mengerutkan dahi beberapa kali. Dia menatap putrinya yang energi kematiannya terus bertambah. Dia sangat ragu. Setelah memasukkan Erikin ke dalam penjara, dia tentu saja bertanya kepada Paman Yuan tentang Erikin. Kalau tidak, dia tidak akan mengirim putranya untuk mencari Erikin segera setelah kondisi putrinya memburuk. Tentu saja dia juga tahu tentang pertempuran di ruang Pulau Darah, bagaimana Erikin menggunakan formasi misterius dan ajaib untuk membunuh mayat darah dan iblis darah. Selain itu, untuk berpartisipasi dalam rapat terbesar, Erikin mengalami serangan balik di Pulau Darah dan berjuang dengan nyawanya. Tujuan itu seharusnya sangat penting baginya. Dia seharusnya tidak perlu sampai menghancurkan formasi klan Kera tanpa alasan. Dan putrinya, jika ditangani dengan cara saat ini, memang tidak mungkin untuk disembuhkan. Berbagai pikiran terlintas di benaknya. Kaisar Iblis Kera menghela napas pada akhirnya. Baiklah, aku bisa memberimu satu kesempatan untuk mencoba. Tetapi jika aku menemukan bahwa kamu memiliki perilaku yang ingin menghancurkan atau mengubah struktur besar formasi, aku akan segera membunuhmu. Mengenai putrimu, aku akan memikirkan cara lain. Dia belum tentu akan mati. Oke. Erikin tersenyum. Dia bisa membuat Kaisar Iblis Kera mengalah dan membiarkan dia yang merupakan manusia untuk melakukan sesuatu pada inti tanah suci klan iblis. Itu sudah merupakan kepercayaan tertinggi.
Sangat wajar bagi Kaisar Iblis Kera untuk memperingatkannya. Setelah Kaisar Iblis Kera mengizinkannya, perhatian Erikin pun beralih ke formasi di tanah. Di sini, Kaisar Iblis Kera tidak dapat bersembunyi dari orang lain dan langsung melakukan teknik mengendalikan jiwa dewa. Erikin tentu saja juga tidak bisa menyembunyikan teknik mata ajaibnya. Bersambung.